Kenalkan, nama saya Abdul Qadir Mustafa. Oke. Muhammad Nasir. Kabinet pertama yang dibentuk setelah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 6 September 1950. Perdana Menteri Muhammad Nasir, masa jabatannya 21 Maret 1951. Program kerja: 1. Pemilu untuk konstitusi. 2. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah. 3. Penguatan ekonomi dan mengatur hubungan buruh dan majikan. 4. Pembangunan perumahan rakyat, kesehatan dan kecerdasan. 5. Penyempurnaan angkatan perang dengan memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Apa itu pemilu konstitusi? Pemilihan umum yang diselenggarakan di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstitusi, dan tugas utamanya Dewan ini adalah merumuskan undang-undang dasar yang baru dan permanen untuk menggantikan undang-undang dasar sementara. Materi yang kedua akan dibacakan oleh Sarah Andini. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat. Upaya kekerasan dan terpadu yang dilakukan Indonesia untuk mengembalikan wilayah Irian Barat, sekarang Papua dan Papua Barat, agar menjadi sepenuhnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya ini juga dilakukan melalui jalur diplomasi, ekonomi, politik, dan militer, terutama pada periode 1950-1962, karena Belanda terus menunda penyerahan wilayah tersebut meskipun telah mengakui kedaulatan Indonesia. Pembangunan perumahan rakyat, kesehatan, dan kecerdasan. Perumahan mulai merencanakan pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kesehatan, memperluas layanan kesehatan dasar khususnya di daerah pedesaan. Kecerdasan pendidikan, memperluas akses pendidikan dan meningkatkan mutu guru agar masyarakat lebih cerdas dan nasionalis. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Meli Amelianani. Perkenalkan, nama saya Meli Amelianani. Penyempurnaan Angkatan Perang. Salah satu program kerja yang bertujuan untuk menyempurnakan organisasi Angkatan Perang dan memulihkan mantan anggota tentara dan gerilya ke dalam masyarakat. Upaya yang lebih luas untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di dalam negeri yang saat itu masih menghadapi berbagai pemberontakan dan ketidakstabilan politik. Konsolidasi dan penyempurnaan pemerintah. Setelah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari bentuk Republik Indonesia Serikat atau RIS, struktur pemerintah masih belum rapi. Kabinet Nasir berusaha menyatukan berkas negara bagian RIS ke dalam sistem pemerintah pusat dan daerah yang seragam. Langkah ini disebut konsolidasi pemerintahan. Tujuannya agar pemerintah berjalan lebih efektif, stabil, dan terkendali dari pusat. Materi yang keempat akan dibacakan oleh Muhammad Jawad Al-Taki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawad Al-Taki. Program kerja penguatan ekonomi dan mengatur hubungan buruh majikan. Perekonomian Indonesia waktu itu masih kacau akibat kenaikan inflasi tinggi. Kabinet Nasir berupaya meningkatkan produksi dalam negeri, memperbaiki keuangan negara, dan memperkuat ekspor hasil bumi. Selain itu, pemerintah juga berusaha menyelesaikan konflik antara buruh dan pengusaha pendidikan dengan membuat aturan kerja yang adil supaya tercipta hubungan industri yang harmonis dan produktivitas meningkat. Capaian pelaksanaan perundingan masalah Irian Barat
anggota PBB. Capaian menetapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Kabinet Nasir berhasil menegakkan arah politik luar negeri Indonesia yang tidak memihak blok barat maupun timur, melainkan bersifat bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia. Prinsip ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia hingga saat ini. Indonesia menjadi anggota PBB. Pada masa Kabinet Nasir, Indonesia resmi diterima sebagai anggota ke-60 PBB pada tanggal 28 September 1950. Keberhasilan ini menunjukkan pengakuan internasional terhadap kedaulatan Indonesia dan memperkuat posisi diplomatik Indonesia di dunia. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Siti Khotijah. Baik, saya Siti, perkenalkan nama saya Siti Khotijah. Saya akan melanjutkan pembacaan capaian, yaitu melaksanakan perundingan masalah Irian Barat dengan Belanda. Kabinet Nasir juga berusaha untuk menyelesaikan masalah Irian Barat, yakni Papua, melalui jalur diplomasi dan perundingan dengan Belanda. Walaupun belum berhasil pencapaian, kesepakatan upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam perjuangan kedaulatan wilayah Indonesia secara damai dan diplomatis. Dan yang selanjutnya saya akan membacakan penyebab jatuhnya kegagalan dalam perundingan dengan Belanda. Yang kedua ada mosi Hadi Kusumo PNI mengenai pencabutan PPNP 39 tahun 1950 terkait pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Baiklah, materi yang terakhir akan dibacakan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Tria Jandika. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penyebab jatuhnya Kabinet Nasir. Kegagalan dalam perundingan dengan Belanda. Kegagalan dalam perundingan dengan Belanda terkait Irian Barat menjadi salah satu penyebab jatuhnya Kabinet Nasir. Karena perundingan tersebut menemui jalan buntu, selain itu kabinet ini juga menghadapi masalah keamanan dalam negeri berupa berbagai pemberontakan seperti DI atau TI, Andi Ajis, APRA, dan RMS, masalah perpecahan politik di dalam kabinet, dan mosi tidak percaya dalam pertemanan yang dijauhkan oleh PNI juga berkontribusi pada jatuhnya kabinet ini pada 21 Maret 1951. Yang kedua yaitu mosi Hadi Kusumo PNI mengenai pencabutan PPNP 39 tahun 1950 terkait pembekuan dan pembubaran DPRD sementara. Jatuhnya Kabinet Nasir disebabkan oleh mosi tidak percaya dari PNI yang diwakili oleh Hadi Kusumo terkait penolakan mereka terhadap peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 1950. PNI menganggap PP tersebut tidak demokratis dan selalu mengutamakan masyumi partai asal Nasir. Sekian dari kelompok kami, kurang